Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sembah pangabekti kunjuk sehadap sampeyan dalam mikasi nuwun Kanjeng Susunan Pakubono ing Kajunan kaping 12. Prameswari dalam Gusti Kanjeng Ratu Pakubono dalasan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anoman Hamengkubuwana Sudibyo Raja Putra Nari Mulyana Mataram Wilujeng Tirtosiswa, rekan-rekan media cetak, media elektronik sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di Keraton Surakarta Hadiningrat untuk meliput pernyataan klarifikasi dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anoman Hamengkubuwana Sudibyo Raja Putra Nari Mulyana Mataram terhadap perkembangan yang terjadi belakangan ini di kalangan yang mulia. Saya bacakan pernyataan resmi dari beliau. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anoman Hamengkubuwana Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan klarifikasi bahwa sehubungan dengan pembahasan yang berkembang di berbagai media sosial maupun media massa terkait dengan unggahan saya di fitur story Instagram, dengan ini saya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anoman Hamengkubuwana Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, menyampaikan klarifikasi guna memberikan kejelasan mengenai maksud dan tujuan dari unggahan tersebut. 1. Latar belakang bahwa unggahan saya di Instagram tidak dapat dilepaskan dari rangkaian unggahan sebelumnya yang dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan situasi terkini, khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian dari generasi muda. 2. Maksud dan tujuan unggahan bahwa ekspresi kekecewaan saya tersebut saya tuangkan dalam unggahan di akun Instagram pribadi saya yang salah satunya memuat pernyataan mengenai penyesalan bergabung dengan Republik. Pernyataan tersebut bukanlah cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme, atau jiwa bela negara dalam diri saya, melainkan suatu bentuk kritik dan sindiran terhadap para penyelenggara negara pada saat ini. Bahwa maksud dari undang tersebut adalah untuk menyoroti bahwa tata kelola pemerintahan saat ini jauh dari harapan para leluhur kami yang dahulu turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Konteks sejarah bahwa berdasarkan fakta sejarah, para leluhur kami, khususnya para Sri Susunan di Surakarta, memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antara mereka adalah Sri Susunan Pakubono ke-6, Sri Susunan Pakubono ke-10 yang telah diakui sebagai pahlawan nasional, serta Sri Susunan Pakubono ke-12 yang dengan sukarela menggabungkan negerinya yang telah berdaulat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan menyerahkan harta, benda, dan kekuasaannya demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada saat ini pada saat itu masih dalam tahap pembangunan. Keempat, bahwa namun demikian kami merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap tata kelola pemerintahan saat ini yang dinilai telah jauh menyimpang dari nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa. Penyelenggara negara yang tidak mengindahkan kepentingan rakyat menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap amanah sejarah dan pengorbanan para pendahulu. Seharusnya para pemimpin negara memiliki kesadaran moral dan etika dalam mengelola pemerintahan demi kepentingan rakyat banyak. Kelima, ajakan untuk kesadaran sejarah. Bahwa dengan demikian, saya menegaskan
bahwa unggahan saya tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan sekaligus kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh generasi muda untuk meningkatkan kesadaran terhadap sejarah dan berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan ini dengan kebijakan serta tindakan yang bijaksana demi masa depan bangsa yang lebih baik. Bahwa kami mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi serta menegakkan prinsip-prinsip ketatanegaraan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan nilai-nilai luhur Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan agar dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Rajaputro Narendra Mataram. Tertandatangani. Atau putra mahkota ini kan bukan sebuah permintaan maaf dan apalagi itu menarik apa yang menjadi pernyataan dalam story Instagram. Yes. Nah, dengan pernyataan tertulis ini menjadi sebuah penegasan dari sikap beliaunya terhadap persoalan kebangsaan, terutama persoalan masalah tata kelola kenegaraan yang menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak begitu memperhatikan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Nah, apakah penjenengan juga memperoleh alilah untuk memberikan penjelasan kepada kami tentang ajaran kepada generasi muda untuk ikut terlibat di dalam pengkritisan sikap pemerintah ini? Terima kasih, Mas. Langsung saya jawab pertanyaan ini. Jadi saya mendapatkan panggilan dari Kanjeng Gusti Adipati Anom untuk membacakan klarifikasi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media apa yang perlu dijawab mengenai sikap beliau. Saya merupakan salah satu teman diskusi dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom sehingga sangat memahami pemikiran beliau. Menjawab pertanyaan dari media Indonesia mengenai ajakan untuk kesadaran sejarah bahwa Kanjeng Gusti Adipati Anom pertama ini bukan permintaan maaf karena ini bukan sebuah kesalahan, akan tetapi malah peran serta yang aktif bagi seorang anak bangsa yang kebetulan putra mahkota Keraton Surakarta terhadap kondisi keadaan sosial, politik, ekonomi yang belakangan ini meresahkan masyarakat, mulai dari isu-isu, mulai dari kesulitan masyarakat cari gas melon, mulai dari mungkin merasa tertipu atau terbohongi karena pertamaknya itu ternyata bukan pertamak murni dan lain sebagainya. Bahwa kenapa menyoroti Republik? Karena sebenarnya Republik itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Pangeran Adipati Anom putra mahkota ingin mengembalikan bahwa rakyatlah yang sebenarnya berdaulat, bahwa tidak peduli itu generasi muda, generasi menengah ataupun generasi tua, semua mempunyai hak untuk mengkritisi perjalanan bangsa ini karena ini Republik. Jadi mengkritisi pemerintahan dengan baik, dengan kebijakan ini untuk menyongsong kehidupan bernegara dan kehidupan berbangsa dengan lebih baik. Beliau adalah bagian dari anak muda sekarang yang melek sejarah, yang belajar tentang sejarah bangsanya, belajar tentang sejarah leluhurnya, tahu bagaimana harus tanggung jawab sosial, tanggung jawab pada masyarakat, tanggung jawab dan lain sebagainya, sehingga muncullah statement seperti itu. Jadi ini ajakan beliau bahwa mengkritisi harus dengan bijaksana.
tidak dengan anarki. Mengkritisi harus dengan tata bahasa yang baik. Dan pemerintah pun harus juga menanggapi kritik atau kekritisan generasi muda dengan arif dan bijaksana, karena memang adalah hak bagi siapa negara untuk menyiapkan kritik bagi penyelenggara negara, dan tidak boleh ambil kritik menggunakan negara pemerintah. Kanjeng, kalau terkait itu yang percuma republik atau cuma untuk membohongi, maksudnya membohongi itu gimana, itu dijelaskan dengan konteks itu seperti apa? Jadi percuma republik kalau membohongi, ini kan berarti bukan republik, bukan demokrasi. Demokrasi berbicara pada kejujuran pada masyarakat tentang kondisi bangsa, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Walaupun di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak semua bisa diungkap pada batasan-batasan tertentu, kita hormati itu. Akan tetapi pada hal-hal yang jelas dan lugas, seharusnya dengan segera masyarakat diberi kejelasan. Seperti kita, generasi muda di era 80, 90 atau 2000, mungkin saat itu sudah selalu berbani. Setiap anak Indonesia baru lahir, berapa hutangnya? Menanggung hutang berapa? Tapi kita tidak pernah dikasih tahu berapa kekayaan dari bangsa Indonesia. Ini buat apa, Bang? Buat menimbulkan rasa bangga bernegara, buat menimbulkan rasa keindonesiaan, bangga menjadi Indonesia. Bukan Indonesian Dream, impian Indonesia yang ketika terbangun semua hilang, tapi Indonesian Hope, harapan Indonesia. Di kalangan anak muda lah harapan Indonesia kita sampaikan untuk menyongsong Indonesia emas. Ini pesan dari beliau sebagai calon pemangku adat Jawa, pesan yang lugas, yang simpel. Jadi ini bahasa satire itu harus dimaknai dengan cerdas, bukan beliau menyesal ini republik dan lain sebagainya, tapi ini adalah kritikan. Berarti yang salah apanya? Tata kelola republiknya, bukan di menyesalnya, bukan di pembohongnya. Kenapa di sini kan Ibu Sri Adipati Anom menegaskan mendukung pemerintah Prabowo Gibran? Karena di era Prabowo Gibran ini yang belum 200 hari, banyak kasus-kasus besar yang selama ini tertutupi terbuka. Dan ini warning atau pagar bagi pemerintah agar tetap lurus, tegak lurus, berpihak pada rakyat untuk menuntaskan semua, menuntaskan problematika bangsa yang selama ini belum bisa tertuntaskan, untuk menyongsong Indonesia emas di 2045. Ini masa yang tepat, masa yang pas bagi generasi muda bangsa ini untuk peduli dimanapun mereka, sebagai apapun, karena mereka lah satrio-satrio piningit negeri ini, para kesatria yang terpingit, yang akan terbuka jika zaman menghendaki. Gusti Adipati Anom adalah bagian dari itu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Surakarta yang bilang speak up di komunitas Catur Sakutra Mataram? Karena Kasultanan, pemangku Kasultanan, beliau adalah gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Pakualaman, beliau adalah wakil gubernur dari daerah istimewa Yogyakarta, bagian dari pemerintah. Kanjeng Gusti Mangkunagara ke-10, mohon diralat kalau salah, beliau di komisaris PT KAI, bagian dari pemerintah. Hanya Keraton Surakarta lah satu-satunya penerus dari Majapahit, penerus dari Mataram Islam yang bukan bagian dari pemerintahan. Walaupun kami berdampingan dengan pemerintah, jadi berdampingan
bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Mengkritik adalah bagian dari kecintaan kami akan bangsa ini. Tapi ketika pembiaran terhadap kondisi yang membahayakan bagi negara, itu merupakan pengkhianatan bagi negara. Seperti itu. Karena kami boleh mengkritik. Makanya Gus Yati Pratikno menyampaikan kritik. Seperti itu. Tapi ketika menjadi bagian dari pemerintahan, kan tidak etis. Bagian dari pemerintahan kok mengkritik pemerintahan sendiri kan nggak etis. Kami menyadari posisi kesultanan maupun negara maupun pakualaman seperti itu. Jadi, ada lagi. Surat yang dibohong, apakah kaitannya sama status keistimewaan itu sampai hingga saat ini belum? Pertanyaan ini kembali ke sebenarnya gini, hak-hak konstitusi Surakarta, Keraton Surakarta. Ingat, Keraton Surakarta itu adalah negara pertama yang menyatakan berdiri di belakang Republik. Bukan cuma hanya maklumat saja, akan tetapi lewat tindakan. Tokoh-tokoh bangsa, kalau yang telusuri yang di BPUPKI, di BPKI, mayoritas adalah dari Keraton Surakarta. Mereka bergerak atas Palilah Dalem, sampai dalam Kang Sinuwun. Kita menguatkan pemerintahan yang baru dengan total seperti itu. Dan di hak-hak konstitusi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada hak-hak Surakarta yang memang belum diberikan karena sesuatu hal, karena ada gerakan-gerakan saat itu yang luar biasa, Patih Dalam sampai diculik, disiksa dan lain sebagainya, ancaman pembunuhan terhadap Sinuwun Pakubuwono ke-12 dan lain sebagainya. Itu. Ini yang memang harus dipahami. Saat itu termaktub bahwa menunggu situasi aman. Sekarang Indonesia sudah aman. Kalau statement aman memang benar-benar aman, ya berarti hak keistimewaan diberikan seperti itu. Nyata. Ya. Pernyataan KGBA untuk beliau di Instagramnya itu mau mewakili secara pribadi atau keluarga besar Nasional Network itu. Juga kedua, positioning dari KGBA maupun beliau dari maksudnya sudah final karena di sisi lain kalau ada sebenarnya juga ada pihak yang mencalonkan putra mahkota. Oh iya. Ya. Jadi, unggahan Gusti Pangeran Bupati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Suputra Narendra Mataram itu di Instagram pribadi beliau, itu beliau tidak bisa dipisahkan dengan jabatan beliau sebagai Adipati Anom Surakarta. Jadi unggahan beliau mewakili nuansa kebatinan beliau sekaligus mewakili beliau sebagai calon penerus tahta dari Keraton Surakarta Diningrat. Pertanyaan kedua, terima kasih. Mempertanyakan tentang positioningnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Suputra Narendra Mataram sebagai putra mahkota. Sabdo Pangandika Dalem, Dawuh Dalem sangat-sangat jelas bahwa beliau mengangkat putra beliau yang bernama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Suputra Narendra Mataram. Itu sudah sangat jelas, sangat tegas karena ini dawuh dalem, dawuh pangandika dalem, tercatat dan tersurat juga, jadi jelas. Keraton Surakarta berbentuk monarki, berbentuk kerajaan. Itu kenapa dinamakan keraton, karena tempatnya ratu, tempatnya raja. Jadi dawuh pangandika dalem itu undang, baik itu lisan maupun tertulis. Jadi di Keraton Surakarta hanya mengenal satu Adipati Anom, hanya mengenal satu putra mahkota, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Suputra Narendra Mataram, dan dulu bernama Gusti Purboyo. Seperti itu. Ini sudah final, sudah valid dan sudah solid baik secara adat, spiritual maupun secara hukum negara. Seperti itu. Teman-teman, monggo.
Oh, mungkin tadi ada selintas mengenai kedekatan beliau dengan Mas Wapres ya, dari dua nih. Ya memang beliau secara pribadi dekat dengan Mas Wapres, beliau sangat dekat, berkomunikasi sejak Mas Wapres jadi wali kota maupun sekarang menjadi RI 2. Akan tetapi kritikan terhadap pemerintah ini sekali lagi sebagai bentuk kecintaan beliau pada pemimpin negeri ini, kecintaan beliau pada bangsa ini, salah satu bentuk rasa nasionalisme beliau seperti itu. Jadi kalau dekat itu belum tentu terus tidak berani mengkritik, tidak. Beliau profesional, beliau menyampaikan hal-hal yang tegas dan lugas seperti itu. Terima kasih. Ampun, Malik. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya di Pratom Surakarta, matur nuwun sangat. Semoga ini bisa menjawab apa-apa yang selama ini berkembang di masyarakat. Satu, kedua, mungkin wonten pertanyaan posisi Kang Yusuf sekarang di mana. Beliau titip salam pada rekan-rekan media. Beliau mohon maaf tidak bisa atau belum bisa ketemukan dengan beliau karena beliau lagi konsentrasi untuk menyiapkan studi S2-nya di UGM. Tadi beliau masih belum bisa, sebenarnya beliau berusaha untuk membacakan sendiri ini, tapi karena ada beberapa hal secara administrasi dan sebagainya harus beliau selesaikan karena menyiap sesi perkuliahan sudah mau dimulai. Maka beliau mohon maaf sekaligus titip salam kepada